Selamat pagi. Aduh, ini sekitan curhat. Aku nama Anastasia SI, asal dari Indonesia, Provinsi NTT, Kabupaten Ende, Kecamatan Dona, Desa Dunggaya. Aku cuma mau cerita hal yang sedang terjadi dan bergulir di sekarang inilah keadaan saya lah. Aku bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Terus pada tanggal 18 ya, 17 malam lah, tanggal 17 malam, saya ada melakukan satu kesilapan. Kesilapan saya masa tanggal 17, sekitar pukul 4 sore, saya bekerja di rumah majikan. Saya tengah bekerja, anak majikan itu memberikan saya roti lah. Tapi saya tidak nampak berapa banyak roti yang dia bawa. Saya tidak tahu seberapa banyak roti yang dia bawa. Tapi yang saya nampak ada 2 roti. Dia bagi kepada saya, dia bilang, "Kakak, ini kakak 1." Terus aku pun ambil itu roti dan aku simpan di meja di dapur lah, yang tempat biasa kami memasak. Oke. Terus roti itu sekitar harga dia lah, sekitar harga RM1. RM1 Malaysia berarti harga kalau Indonesia mungkin 3.000 begitulah. 3.4 begitu atau 3.2 lah begitu. Terus masa saya mengambil roti, kan posisinya saya masih setrika baju. Tidak nafikan, dalam setrika baju saya ada nonton video di telepon sambil setrika baju. Ini anak majikan, dia lepas dia membagi kepada saya 1 biji roti, dia 1 bijinya dia bawa itu dia punya, dia bawa jalan, terus dia sekitar 10 menit kemudian dia bawa turun balik itu roti, simpan di meja. Tapi dia simpan tuh tidak jauh dari roti yang dia bagi saya, 1 tutupan. Dalam pikiran saya bahwa itu roti yang dia simpan balik itu, dia tidak mau. Terus dia tidak mau. Saya selepas setrika baju, sudah menyimpan baju semua, sekitar pukul 4 lebih, mau pukul 5. Saya makan itu roti, tapi dalam roti itu, isi roti di dalamnya itu, unti dia adalah kelapa yang digoreng dengan gula merah. Isi dari roti. Roti biasa-biasa saja, tapi cuman spesial isi dia di dalam kelapa dengan goreng gula merah. Nah, yang seleb aku makan, aku punya bagian, yang bagian dia itu aku bagi itu anjing. Karena apa? Aku tidak sanggup makan, karena itu anak tuh dalam bentuk flu dia sudah cukup lama. Flu dia ada sekitar 1 atau 2 minggu, ingus-ingusan, ada ya ingusan yang banyak lah. Tapi ada aku nampak yang di bilik dia tuh ada yang keluar darah dari hidung. Kata Mrs. bilang itu dia punya flu memang sampai, dia punya mama bilang mungkin dia punya flu memang biasa sampai seperti itu. Oke, saya pun maklum, kan kita tidak mau ambil pusing lebih lah, dia ada makan obat. Tapi kalau kita mau makan pun kita pertimbangkan, karena itu anak, apalagi sekarang masa COVID, keraguan itu pasti ada dalam diri kita. Masa
sekitar jam 5 begitu, itu anak turun, dia mencari roti yang dia simpan tuh yang dekat saya. Sedangkan roti itu tuh saya sudah bagi anjing makan. Nah, dia tanya saya, terus kamu masuk, aku tanya balik, kamu masih mau gak itu roti? Sedangkan itu roti saya sudah bagi anjing, kupikir kamu tidak mau. Kalau tidak mau, bukan simpan di meja belakang satu, dia harus simpan di meja makan. Kalau dia mau tadi, ataupun dia harus kasih tahu saya sesuatu, dia bilang, kakak, saya masih mau tapi simpan. Tapi dia pun menyimpan diam-diam. Oke. Pukul 7:30 begitu, Mrs. pulang dari tempat kerja, Mrs. sama bos pulang. Ini Mrs. lepas dia mandi, mungkin si anaknya itu beritahu dia, bilang, atau dari keterangan dari Mrs. dia bilang, tanya, itu roti sedap kah? Dia tanya, anak-anaknya menjawab, saya tidak tahu, karena saya tidak rasa, karena kakak sudah kasih makan anjing. Nah, anaknya kasih tahu begitu. Terus tuh Mrs. turun dari atas, pergi dapur, saya lagi memasak. Mrs. tanya saya kasih tahu lah hal yang sebenarnya, yang terjadi itu seperti itu. Terus Mrs. dia bilang, kenapa kau tidak pikir bahwa itu roti saya mau makan? Kalau Meme tidak mau, berarti saya boleh makan, Ma. Kenapa kau harus buang? Aku bilang, aku tidak terpikir sampai ke sana. Saya bilang, sorry Mrs., saya tidak terpikir sampai pergi sana. Yang dalam pikiran saya pikir dia tidak mau. Lagi di kepala otak saya main, saya bagi makan anjing karena saya pun tidak berani makan. Karena itu, karena itu anak kan ada selesma, ada flu. Selesmanya cukup parah, cuman diam-diam kan dalam rumah. Nah, ada makan obat juga lah dia. Saya pun penuh pertimbangan, berpikir juga. Mau makan takut juga. Lagipun saya orangnya sensitif. Kalau satu orang selesma, saya terus ikut selesma juga. Saya ikut juga flu juga kalau satu orang sudah dapat. Tapi memang kebiasaan begitu saya. Ada kalau bos terkena flu, dia keluar macam selalu keluar bersin, saya selalu kena. Karena saya sensitif betul, cepat bah. Nah, sehingga saya pun berpikir, sehingga saya tidak makan, saya buang ke anjing. Oke. Misisnya tanya bolak-balik. Saya cuma jelaskan saya mau buat macam mana, itu barang kan saya sudah kasih makan anjing. Oke lah, dia marah. Kalau saat dia marah, kau pun tidak boleh berbuat apa-apa, tidak boleh bergerak begini begitu. Nanti dia bilang kau nih tidak dengar, tidak apa sama dia begini begitu kan. Terus aku pun aku simpan. Terus dia tanya, kenapa kau harus buang? Dan berkali-kali dia tanya, kenapa dan kenapa? Saya pun bingung. Kenapa harus yang siasat yang seakan-akan saya itu macam berbuat dosa besar sekali? Ya kalau 1 kali 2 kali saya sudah jelaskan, dia bilang kenapa begini, kenapa begitu. Dan itu roti kali yang kedua ya. Itu roti kali yang kedua. Kali yang pertama itu saya masih ingat baik. Masa saya pulang cuti, hari Minggu malam dorang lepas makan, dorang ketinggalan di atas meja. Ini ada hal lain yang sebelum terjadi roti, masih ada lagi hal lain. Mungkin ada berapa bulan yang lalu begitu. Itu sup, saya tidak tahu apa sup yang ada di dalam kontainer. Yang saya nampak itu air kosong. Dalam kepala otak saya itu hanya air kosong itu. Tidak ada bermakna apa-apa. Saya angkat buang, tapi besoknya Mrs. bilang itu sup mau begini, mau begitu. Saya mana tahu. Tapi kalau seandainya dorang tahu, pasti dorang akan kasih tahu, Nas, itu ada sup kosong aja, engkau buang aja, engkau salah sangka ya. Coba dorang kasih tahu saya begitu. Tidak mungkin saya sengaja mau dibuang itu barang. Begitupun seperti roti. Kalau anaknya menyimpan, pasti dia akan kasih tahu saya. Tapi ujungnya dia orang tidak menyimpan. Oke, ceramah yang kita rasa diri kita tuh macam tidak ada berguna langsung. Macam sekarang kita buat itu dosa itu besar betul. Ceramah kita yang berlebihan. Dia sambung dengan hal kerja lah. Kerja yang di office harus dibawa masuk kepada kita juga. Karena kita yang kesalahan begitu, kita harus dengar semua ceramah yang hal-hal lain. Saya tidak boleh nafikan. Memang saya kerja di rumah, saya ada pegang telepon. Itu saya tidak boleh nafikan. Betul itu. Tapi saya selalu berusaha kerja saya harus siap juga. Tapi kalau cerita habuk, namanya rumah tangga, namanya keluarga, rumah.
Kalau satu orang yang kerja, sampai kapanpun dia tidak akan pernah yang namanya betul-betul bersih, betul-betul habuk itu pun tidak ada. Atau kotor itu tidak ada. Mustahil lah, siapapun dimanapun. Tapi kalau betul-betul itu terjadi, berarti dia tuh hanya punya orang yang khusus hanya untuk mengangkat habuk saja. Habuk. Ini saya hanya mau kasih tahu ya kepada macam orang yang sok bersih betul tuh, yang kononnya sampai habuk pun harus. Pengalaman aku punya majikan yang pakai sana sentuh harus nengok masih ada habuk kok. Itu saya rasa lebih lah. Coba kamu rasa, kamu yang di dalam rumah, kamu kerja dalam rumah, habis satu kamu pikir satu, habis satu kamu pikir satu, kamu harus kena buat, kamu kena buat. Tapi seakan-akan kalau seandainya orang yang tiada masa untuk berdiri atau duduk, itu robot kali, injin saja aku rasa robot saja boleh rusak kok injin dia kalau dia pakai yang tidak pandai berhenti, apalagi orang yang seperti manusia yang normal seperti saya. Selalu dia bilang ada habuk begini begitu. Mustahil ya. Memang di situ tidak hanya ada orang besar-besar semua. Dan setiap hari pun saya bekerja, tugas saya itu yang lebih utamakan, saya harus pungut bulu kucing satu-satu. Kan satu rumah mandi dengan bulu kucing. Karena dalam rumah itu ada bulu kucing. Kalau di luar anjing. Pagi petang saya harus perhatikan. Dan bulu-bulu dia semualah. Itu pun satu permasalahan yang ceramah dengan hal-hal yang office harus dibuang kepada saya. Mengira balik yang masa orang kebaikan, orang yang pernah menolong saya. Semua. Saya rasakan macam ke beban yang saya tidak boleh macam hati saya kalau kerja, saya betul-betul mau bekerja. Saya mau bagi tenaga saya tidak mau pikir yang saya itu rugi, gaji saya cuma begini, saya harus kerja begini. Saya tidak pernah berpikir begitu. Yang penting saya sudah semaksimal saya bekerja untuk boleh yang pas, yang sesuai dengan kemampuan saya lah. Tapi kan masih berkurang di mata bos. Tidak maksimal, masih banyak habuk begini begitu. Nah, apa yang saya harus buat keputusan, kan saya dijamin oleh majikan. Jaminan paspor saya itu dibagi dua ya. Visa paspor saya keluar masa urus di Nunukan saya sendiri. Oke. Terus ada visa saya. Visa ditanggung setengah, Mrs. Bos setengah, saya setengah.